Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi-materi mengenai dosa besar. Berikut nama anggota kelompok kami. Larangan membunuh. Perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam, dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Pembunuhan berefek dalam menimbulkan dendam kesumat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan sesuatu, sebab yang benar. Quran Surat Al-Isra 17:33. Dalam Quran Surat An-Nisa 4:93. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhan. Karena Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa, menghilangkan satu nyawa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Berikut dampak negatif dari pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan. Mendapat hukuman dari agama dan hukum negara. Mengalami tekanan batin dan rasa bersalah seumur hidup. Jiwanya tidak tenang dan mengalami ketidakstabilan psikologis. Diancam masuk neraka, dalam konteks keagamaan. B. Bagi keluarga korban dan masyarakat. Keluarga korban bisa menyimpan dendam berkepanjangan. Masyarakat merasa tidak aman dan terganggu ketentramannya. Anak-anak yang menyaksikan bisa mengalami trauma mendalam. Trauma berat dapat memicu gangguan psikis seperti psikopat jika tidak ditangani. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut as. Karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut as. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf 7:81 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qawmu musrifun. Artinya sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dasar larangan liwat. Allah menyebut perilaku liwat sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf 7:80 dengan sebutan fahisi, keji, jijik, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Artinya dan, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Quran Surat Al-A'raf 7:80. Dampak dari liwat. A. Dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, musrifun. B. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia dan dilarang keras dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan kaum Nabi Lut yang melakukan hubungan sesama jenis dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Dan, ingatlah, ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Sungguh, kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dampak dari LGBT. A. Bagi pelakunya. 1. Keresahan batin dan krisis identitas. 2. Timbul rasa terasing dari lingkungan sosial dan agama. 3. Berisiko tinggi terkena penyakit menular seksual. 4. Menurunnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bagi masyarakat. 1. Rusaknya tatanan sosial dan norma masyarakat. 2. Menimbulkan konflik dan perpecahan nilai. 3. Membuka pintu bagi penyimpangan sosial lainnya. 4. Mengancam keberlangsungan generasi, jika pernikahan sesama jenis dilegalkan. A. Pengertian HAM.
Hamr secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Disebut hamr karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. MUI, Majelis Ulama Indonesia, mendefinisikan hamr sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang sehingga dari definisi penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam kategori hamr. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muskirin hamrun wa kullun hamrin haramun wa man saribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashraiha fil akhirah. Artinya, semua yang memabukkan itu disebut hamr, arak. Dan semua hamr itu haram. Barang siapa meminum hamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya. Niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari larangan mengkonsumsi hamr yakni: A. Mencegah kejahatan dan narkoba. B. Menjaga kesehatan fisik dan mental. C. Menghindari permusuhan dan kebencian. Pengertian judi. Judi adalah pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang tidak pasti. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Quran Surat Al-Maidah 5:90 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurba, untuk berhala, dan bermain panah adalah perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah 5:90. Berikut unsur-unsur kejudian. A. Permainan, kegiatan dilakukan untuk hiburan. B. Untung-untungan mengandalkan keberuntungan spekulasi. C. Taruhan, ada harta uang yang dipertaruhkan. Berikutnya dampak negatif yang disebabkan karena berjudi yakni: A. Termasuk perbuatan rijs, kotor dan menjijikan. B. Perbuatan setan. C. Menimbulkan permusuhan dan merusak hubungan sosial. Cara menghindari perbuatan berjudi sebagai berikut. A. Kolaborasi tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah. B. Menghindari pergaulan dengan penjudi. C. Mencari rezeki halal dan bersikap qanaah, puas dengan yang ada. Hikmah dari larangan berjudi. A. Melindungi masyarakat dari dampak sosial buruk. B. Meningkatkan etos kerja dan produktivitas. C. Rezeki halal membawa keberkahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut. Huwa akhudul mukallaf ay balighil aqil mala ghairil khafyatan idza balagha nisaban min khairin min ghairi an yakuna lahu syuhatu fi hadha malil ma'khud. Artinya, perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai 1 nisyab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri sebagai berikut. A. Bagi pelaku. 1. Gelisah batin. 2. Mendapat hukuman. 3. Nama baik tercemar. 4. Merusak iman. B. Bagi korban masyarakat. 1. Rugi dan kecewa. 2. Rasa takut meningkat. 3. Timbul hukum rimba. Cara menghindari dari perilaku mencuri. A. Mensyukuri nikmat Allah.
B. Menghormati hak milik orang lain. C. Meningkatkan semangat kerja. Hikmah dari larangan mencuri. A. Menjamin hak milik dan rasa aman. B. Mendorong kerja keras. C. Mewujudkan kehidupan sosial yang damai. D. Ancaman hukuman mencegah kejahatan. Larangan durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمل وفصاله 30 شهرا. artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang. Ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah, pula. Mengandungnya sampai. Menyapihnya adalah 30 bulan, Quran Surat Al-Ahqaf 46, 15. Dan Allah memerintahkan sebagai anak wajib berbakti pada kedua orang tua, bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, Quran Surat An-Nisa 4:36. Bentuk perbuatan durhaka sebagai berikut. 1. Membentak atau mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka. 2. Bermuka masam dan cemberut. 3. Mencela orang tua. 4. Memandang sinis. 5. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. 6. Memberatkan orang tua. 7. Menelantarkan orang tua. 8. Lebih mementingkan istri daripada orang tua, untuk laki-laki yang telah menikah. Dampak dari melakukan durhaka kepada orang tua. 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disegerakan untuk mendapat azab di dunia. 3. Terhalang masuk surga. 4. Termasuk golongan orang hina. Kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Banil Islamu ala khumsin, shahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haqqi wa sawmi Ramadan. artinya, Islam dibangun di atas 5 tiang. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. H.R. Bukhari. Dampak dari meninggalkan sholat. A. Menyebabkan kesesatan. B. Dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. C. Diancam masuk neraka. Larangan memakan harta anak yatim dengan bil. Memakan harta anak yatim dengan bil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن عهد كان مسؤولا. Artinya janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik dengan mengembangkannya sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 17:34. Dampak dari memakan harta anak yatim. A. Diancam masuk neraka, seperti memakan api yang menyala-nyala.
B. Termasuk dosa besar, setara dengan dosa syirik, sihir, membunuh, dan riba. Pengertian korupsi. Menurut Transparency International, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memperkaya diri atau orang dekatnya. Secara terminologi, penyelewengan penggelapan uang negara atau perusahaan demi kepentingan pribadi. Dampak dari melakukan korupsi. A. Mendatangkan kehinaan dan siksa neraka. B. Menyengsarakan rakyat. C. Menghalangi masuk surga. D. Doanya tidak dikabulkan. Upaya dalam menghindari perbuatan korupsi. A. Strategi preventif, pencegahan sejak dini. B. Strategi deduktif, deteksi dini terhadap indikasi korupsi. C. Strategi represif, sanksi hukum tegas untuk memberi efek jera. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami hingga selesai. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadi berkah barokah. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.